Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika kelas 11 MIPA 1. Pada hari ini kita adalah kembali lagi ke PJJ yang setelah masuk 100%. Ya, semoga ini PJJ ini tidak lama, kita kembali ke 100%. Kondisi di Kabupaten Purbalingga atau nanti di Indonesia cepat pulih kembali. Oke. Pada topik ini saya akan bicarakan pada bab baru. Babnya adalah bunyi. Ya. Pada bunyi akan dipelajari 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama akan membicarakan cepat rambat bunyi dan pipa organa. Oke. Pertemuan kedua, intensitas bunyi dan efek Doppler. Ya. Kita akan bicarakan lagi ya. Gelombang bunyi tergolong gelombang mekanik karena membutuhkan medium untuk merambat. Ya. Jadi gelombang mekanik itu hubungannya dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang karena ada faktor medium. Kalau elektromagnetik tidak butuh medium. Mekanik butuh medium. Jadi bunyi termasuk mekanik. Ya. Jadi dalam ini kalau nggak ada medium berarti nggak akan bisa sampai bunyi itu. Yang berikutnya, gelombang bunyi tergolong gelombang longitudinal. Kamu telah membicarakan gelombang menurut arah getarnya. Menurut arah getarnya terbagi menjadi 2. Gelombang longitudinal dan gelombang apa anakku? Transversal. Ya, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Tapi bunyi termasuk gelombang longitudinal. Karena gelombangnya searah dengan arah rambat. Oke. Kita bicarakan terus lagi klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensi terdiri dari fisika itu adalah mempelajari benda tak hidup. Ya. Tapi yang mempelajari kan manusia. Manusia itu hidup. Maka sebagai tolak ukurnya itu manusia. Yang dipelajari ada tak hidup gitu loh. Yang pertama kali itu pelajaran infrasonik. Infra itu rendah. Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti cangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Ya, kita nggak bisa dengar ya ini ya. Sekarang yang kedua, aidosonic. ID itu suara yang bunyi, jadi bunyi suara ya. Bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia dan kebanyakan hewan lainnya. Ya. Maka yang kita bicarakan itu nanti adalah bunyi di sekitar ini. Bunyi aidosonic. Bunyi yang frekuensinya sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, gitu ya. Sedangkan yang ketiga adalah ultrasonik. Bunyi dengan frekuensi lebih dari
20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelawar dan lumba-lumba. Oke. Jadi lumba-lumba ini infrasoniknya bisa, ultrasoniknya bisa. Kelawar itu termasuk ultrasonik. Oke. Ya. Ini klasifikasi bunyi berdasarkan frekuensinya. Ya. Gelombang yang ultrasonik itu juga kita bisa ada yang pakai, yang dikatakan dengan di masa itu USG, ultrasonografi. Ultra itu tinggi, sono itu suara, grafi itu gambar. Ya, jadi ultrasonografi, jadi gambar yang dihasilkan oleh suara dengan frekuensi tinggi, itu ya. Itu USG, itu jadi satu rangkaian ini yang ada aplikasinya kepada teknologi. Bunyi dapat didengar manusia karena adanya sumber bunyi. Ya. Berarti adanya apa? Sumber. Adanya sumber bunyi. Ini udah ya, adanya sumber. Ini sumbernya. Adanya medium. Ini bunyi tergolong adiosonik. Kok adiosonik? Itu mendengarkan siapa? Yang mendengarkan itu manusia atau kebanyakan hewan. Nanti bunyi adiosonik itu kalau ada ini pendengar. Ya. Ya, oke ya. Jadi syaratnya ada bunyi itu ada berapa? Ada 3. Adanya sumber bunyi, adanya medium, pendengar. Pada pendengar ini harus bunyinya audiosonik. Ya, ini harus terpenuhi syarat terjadinya bunyi. Ya, oke aku. Jadi syarat terjadinya bunyi itu ada 3. Sumber bunyi, medium, pendengar, tapi bunyinya itu harus audiosonik. Oke. Saya tanyakan pada anak-anakku, apabila di dalam sebuah hutan yang lebat, misalkan ya, ini hanya misal, di dalam sebuah hutan yang lebat, di situ tidak ada hewan dan manusia. Itu hanya misal, itu nggak mungkin kan. Di hutan itu mesti ada hewan atau manusia, mesti ada. Yang nggak ada manusia, mesti hewan mesti ada. Oke. Ada pohon besar tumbang. Ada pohon besar tumbang. Nggak ada manusia dan hewan ya. Adakah bunyi di situ? Bagaimana anakku? Coba jawab. Ada. Kenapa kok ada, Mbak? Alasannya apa? Alasannya apa? Kok ada? Boleh, Anda benar, Anda jawab. Ini nggak masalah benar salah, tapi keberanian menjawab itu yang sangat bagus. Saya sangat salut sekali di situ. Ya. Saya tanyakan, kalau di hutan itu tidak ada hewan dan manusia, ada pendengar nggak? Hutan itu tidak ada hewan dan manusia, ada pendengar tidak? Halo? Kan tidak ada pendengar. Jadi hutan itu nggak ada bunyi. Karena bunyi itu mesti ada yang mendengar gitu loh. Oke. Ya. Syaratnya itu. Oke. Ya, jadi ini syarat adanya bunyi 3 ini tidak boleh hilang salah satu. Harus ada sumber bunyi, ada medium, dan pendengar. Pendengar itu
bunyinya adalah harus audiosonik. Gitu ya. Sekarang kita bicarakan cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi secara umum dapat dihitung. Anda telah kenal sewaktu kelas 10, ya. Itu adalah S sama dengan VT, itu ya. Rumus GLB. Ya. Ya. Rumus GLB, gerak lurus beraturan. Ya. Kalau itu kan diterima ini. Jadi kalau V kan sama dengan S per T. Oke? Nah, S-nya itu adalah S-nya itu jarak tempuh, satuannya meter ya. T-nya waktu, satuannya sekon. Kecepatan itu adalah S per T, S-nya meter, T-nya sekon. Berarti satuan kecepatan adalah meter per sekon. Ini cepat rambat bunyi secara umum. Oke. Selanjutnya akan kita bicarakan lagi cepat rambat bunyi pada dawe. Cepat rambat bunyi pada dawe itu pernah Anda terima pada pembahasan gelombang ya. V sama dengan akar F per mu. Mu, Anda harus tahu bisa nulis mu ya. Mu itu nulisnya kayak seperti U nih ini ya. Itu ya. Nah, U kan begini. Tapi ini gini loh. Hampir seperti U ya. Ini panjang. Oke. Nah, mu itu sama dengan M per L. M per L. Oke. Oke. Loh, Pak, kok sama dengan rho A? Ya. Kita ketahui, kita bicarakan dari sini dulu ya. Ini mu M per L. Oke. Mu sama dengan M per L. Oke. Massa itu berhubungannya dengan massa jenis. Anda tahu bahwa rho itu sama dengan apa? M itu sama dengan apa? Rho V per L. Kita lanjut ya. Volume. Volume ini sama dengan apa? Volume itu adalah luas alas kali tinggi. Tingginya itu L. Jadi ini sama dengan rho AL per, ini salah sama dengan ini ya. Nah. Sama dengan pas ini gini. Nah. Ini L. Nah. Maka N-nya ini bisa dicoret. Maka rho apa? Sama dengan rho A. Oke. Jadi mu itu sama dengan rho A. Jadi V itu kan F per M itu sama dengan F mu-nya rho A gitu loh. Nah, mu sama dengan M per L. Jadi ini FL per M gitu ya. Ini cepat rambat gelombang, V-nya itu cepat rambat gelombang, F-nya gaya tegangan tali satuannya Newton, mu massa jenis tali tiap satuan panjang. Jadi massa tali
dibagi panjang tali. E massa tali, L panjang tali, Rho massa jenis tali. Ya. A luas penampang. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sekarang cepat rambat bunyi pada zat padat. Cepat rambat bunyi pada zat padat itu dirumuskan dengan V sama dengan akar E per Rho. Di mana E-nya adalah modulus Young. Kamu sudah paham modulus Young pada pembahasan elastisitas. Rho itu massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Oh ya, hanya untuk ingat-ingat, anakku yang cantik, yang ganteng. Ya, hanya ingatkan saja. Rho air itu berapa? Harus hafal ya. Harus berapa? Rho air. Massa jenis air berapa? Halo, anak-anakku yang cantik, yang ganteng. Rho air berapa? Ayo, berapa rho air? Ya, ayo berapa? Ada yang jawab? Berapa? Rho air? Halo, apa tuh? 1000. Berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Atau ini satu adalah gram per sentimeter kubik. Ini untuk air, ini maaf, ini untuk zat cair. Cepat lambat bunyi pada zat cair itu pakai B modulus Bu perlu. Kalau zat padat itu maka modulus Young, kalau zat cair pakai modulus Bu. Ya. Sekarang cepat rambat bunyi pada gas. Cepat rambat bunyi pada gas itu dipengaruhi gamanya tetap gamma RT per NR. Gamma ini tetapan Laplace. Tetapan. R itu tetapan gas ideal. 8,3 Joule per mol Kelvin. Oke. T-nya itu suhu mutlak. Kalau T besar itu suhu mutlak, itu dalam Kelvin. Kalau T kecil itu suhu, itu biasanya dalam reaumur Celsius Fahrenheit. Oke. NR massa molekul relatif. Satuannya adalah kilogram per mol. Jadi yang sangat berpengaruh itu T dengan NR. Oke. Tapi secara umum ya, kecepatan bunyi pada suhu 0 derajat Celcius adalah 331 meter per sekon. Setiap kenaikan 1 derajat Celcius, kecepatan bertambah 0,6 meter per sekon. Oke. Pertanyaannya sekarang, berapa kecepatan pada suhu 15 derajat Celcius? Berapa anakku? Halo? Dengarkan anak saya. Kalau 1 derajat itu naik 0,6 meter per sekon, oke.
Ya. Kalau 15 derajat naik berapa meter per sekon? Kan 0,6 dikali berapa? 15 ini, maaf nih, salah. Ya. Kali 15 berapa? 9. 9 ya, 9 meter per sekon ya. Ini hanya rata-rata nggak saya tulis. Berarti naiknya 9 meter per sekon. Tadinya berapa? 331. Kalau naik 9 menjadi berapa? 331 ditambah dengan 9 berapa? 140. 340 gitu loh. Ya, ini standar umum. Berarti soal-soal itu kan biasanya kecepatannya 340 itu suhunya 15 yang sering dipakai. Ya, tapi ini hanya secara umum sekian ini. Oke. Kita bicarakan adalah frekuensi bunyi. Resonansi adalah bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar akibat kesamaan frekuensi. Jadi, kalau benda memiliki frekuensi yang sama, yang satu bergetar, maka ini akan ikut bergetar ke berdekatan. Ini namanya resonansi, ikut bergetarnya suatu benda karena bergetarnya benda lain dengan syaratnya adalah frekuensinya sama. Frekuensi nada dapat dihasilkan dengan menggunakan dawek atau pipa organa. Nada itu apa? Nada itu adalah bunyi yang teratur. Nada itu bunyi yang teratur. Ya, jadi frekuensi bunyi yang teratur. Oke. Kalau bunyi yang tak teratur itu dinamakan desah. Ya, desah. Seperti apa? Hubungan antara bambu dengan bambu kan gesekan itu. Kan menghasilkan bunyi. Itu desah. Ya. Anda juga telah mengenal ada sebuah dalam musik seni itu ada apa? Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Oke. Kalau ini kita mengapakan bagaimana perbedaan frekuensinya? Kita saya ngapakan dari do rendah ini, do normal ini frekuensinya 24. Do ke re, ini perbandingannya. Di sini adalah 9/8. Oke ya. 24 dikalikan 9/8 berapa anakku? Berapa? 27. 27. Ya. Nah, terus dari re ke mi itu adalah 198 nih 10/9. Jadi hasilnya 30. 30. Setelah ini separuh. Ini makanya apa? 16/15. Hasilnya berapa? 32. 32. Ini yang dinamakan nada separuh kan. Mi ke fa kan separuh nada. Itu 16/15. Nah, yang paling enak itu kamu ngapakannya 9/8, 10/9, 16/15 hanya ini. Ini tolong diteruskan hanya itu, Pak. Nah, ini maka berapa pada supaya ini enak? Supaya ini bulat. Maka 9/8 atau 10/9? Dengan 32 ini. Makanya mana?
9/8 atau 10/9? Supaya bulat. Berapa anakku? Ini pakainya 9/8. Kok 9/8? 32 bagi 8 kan 4. Ini nek 32 bagi 9 kan pecah. Berarti pakai yang bulat aja gitu loh. Berarti soalnya berapa hasilnya? 36. 36. Oke. Sekarang ini berapa makanya paling enak? 10/9 atau 9/8? 10/9. 10/9 enaknya gitu loh. Supaya gampang pakai. Berarti hasilnya 40. 40. Oke. Dari La ke Si enaknya berapa? 9/8. 9/8 bagus. Ya. 9/8. Berarti hasilnya 4. 45. Nah, sekarang Si kedua. Makanya berapa? 16 per 11 15. per berapa hasilnya? 4. Halo anakku benar. Ayo, tak tunggu. 4 8 ya. Berarti perbandingan dari do ke do ini selisih 4 yang berbanding do ini. Dan selisihnya ini paling gampang untuk menghafalkan itu. Nah, saya menghafalkan 24, 27, 30, 32 saya nggak hafal. Tapi saya hanya menggunakan angka ini supaya apa lebih mudah dihafal. Oke. Ya. Kita lanjutkan frekuensi nada dasar gawe. Oke. Gawe itu bisa contohnya gitar atau ini Anda gawe ya. Gawe itu yang menggunakan senar itu loh ya. Yang paling sederhana, gawe yang paling sederhana itu mengandalkan nada dasar. Oke. Nada dasar di sini ada kesalahan bukan F1 ya. Nada dasar itu simbolnya ini pakai apa? F0. F0 untuk nada dasar bukan F1 ya. Nanti kalau Anda nulis betulkan frekuensi nada dasar itu F0 bukan F1. Gawe yang terikat kedua ujungnya. Terikat kedua ujungnya. Kalau terikat, yang terikat itu mesti simpul. Yang terikat itu mesti simpul. Oke. Ya. Terus bar simpul yang belenduk, yang mengembang ini namanya apa? Perut. Nah, simpul ke simpul, ya. Ini berapa panjang gelombang anakku? Berapa panjang gelombang? Simpul ke simpul? Berapa anakku? Kalau satu panjang gelombang kan gini anakku. Ini kan satu panjang gelombang. Ini kan bisa kita tanyakan ini grafik sinus. Nah, kita terus gabungkan jadi gini. Berarti ini kan ini sama sini berapa? Setengah lambda. Ya, ini adalah setengah lambda. Oke. Oke ya. Anda perhatikan pada ini frekuensi nada dasar ini. Anda ingat-ingat jumlah simpulnya ada berapa anakku? Dihitung 1, 2. Berapa jumlah simpulnya? Halo anakku? 2 ya. Jumlah simpulnya ada 2 nih. Untuk nada dasar simpul ke simpul di ini ya. Perutnya berapa? Sama dengan 1. Oke ya. Kita tulis ini. Ini nada dasar.
simpulnya sama dengan 2, perutnya sama dengan 1. Oke. Ya. Sekarang kalau nada atas pertama, nanti nada atas 1, sini nada atas 2. Oke. Kita kasih mulai dulu. Frekuensi nada atas pertama ini F1. Nada atas kedua itu F2. Oke. Pada nada ini berapa? L-nya ini sampai sini, ini namanya L. L-nya berapa lambda? Ya, di sini kita dapatkan L sama dengan lambda. Simpulnya jumlahnya berapa? 1, depan aku 1, 2, 3. Simpulnya jumlahnya 3. Perutnya berapa? Ini perut nih. Berapa jumlahnya? 1, 2. Berarti perutnya jumlahnya 2. Oke. Di sini L. Antara simpul ke simpul itu setengah panjang gelombang. Ini simpul ke simpul ini setengah lagi berarti 1, setengah lagi berarti 1,5. Berarti 3/2 lambda. Oke. Kita bicarakan. Ya. Jumlah simpulnya berapa di sini? 4. Hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah simpulnya 4. Jumlah perutnya 3. 3. Paham ya anakku? Ini perut. Gitu ya. Nah, dari sini akan kita aturkan ke atas lagi. Ke tabel tadi. Nah, untuk apa? Ini nada pertama, ini simpulnya ada 3. Ya. Perutnya di sini ada 2. Nada atas kedua, simpulnya ada 4. Perutnya ada 3. Ya. Oke. Ini kita pahami. Ya. Mari kita hadapan di sini. Ya. Maka apa? Jumlah simpul, ya. Kamu pedomannya dari ini dulu, Mas. Ini loh. Dari ini aja nada dasar. Berarti apa? N plus 2. Ke N plus 2. Nek nada dasar, N itu 0. Nek nada pertama, N 1. Gitu loh. Paling enak itu. Ngapain dari sini? Nek nada atas kedua, berarti 2 tambah 2, 4. Gitu loh. Nek jumlah perut, berarti nek jumlah perut. Pedomannya ini 1. Berarti N plus 1. Gitu loh. Oke. Pertanyaan saya sekarang, untuk nada atas ke-8, nada atas ke-8, berapa jumlah simpul? 8 akun cantik yang ganteng. Ulangi ya. Nada dasar itu N 1. Nada atas pertama nada dasar N 0. Nada atas 1 N 1. Nada atas kedua N 2. Nada atas ketiga N 3. Nada atas ke-8 N berapa? 8. Ya. Nada atas ke-8 N 8. Jumlah simpulnya berapa? 8 tambah 2, 10. Jumlah perutnya berapa?
8 tambah 1, 9 gitu loh. Oke. Ini sudah kita bicarakan di sini. Ya. Terus bagaimana hubungan ini? Ya. Ini kita cabutkan. Ini FL seper 2L F per rho A. Ini sebagai nada dasar. Ini nada dasar final. Jadi kalau Fn, ya, frekuensi nada ke berapa? Nek 0 berarti nada dasar. Terus dirumuskan N plus 1 2L rho per FA ini. Ini dapatkan aja. Nah, perbandingannya ini. Frekuensinya. Itu N plus 1 F per F0. Jadi kalau F4 berbanding F2 berapa frekuensinya? Ini F4 berbanding F2. F4 itu nada atas keempat ya. Nada atas keempat. Berarti ini 5. Ini F2 itu nada atas kedua. Ini berarti 2. Kan di belakangnya ada F0 semua di sini. Ya, ada per F0. Kan ada F0 semua kan bisa ini di apa? Coret. Nah, dipakai ini perbandingannya. Oke. Ya. Ini jumlah simpel tiap frekuensi dan ini udah ya, bicarakan. Sekarang kita bicarakan pipa organa. Pipa organa adalah suatu kolom udara yang memiliki lubang di tepi kolom dan menimbulkan gelombang stasioner. Jadi menimbulkan gelombang stasioner. Ya, kemudian pipa organa terbuka memiliki ujung yang berhubungan dengan udara luar. Contohnya flute dan recorder. Yang terbuka, ya, bagian yang terbuka itu mesti perut. Yang paling sederhana, yang terbuka itu perut. Di sini perut, itu paling sederhana. Perut ke perut itu mesti ono simpul. Nggak bisa langsung perut-perut. Perut, simpul, perut, dan selanjutnya. Oke. Ya. Oke ya. Ini harus kita pahami. Dengan cara sana, V0 itu F per 2L. V kecepatan berbunyi, cm per sekon, L ini. Oke. Ini untuk nada atas terbuka. Kalau terbuka, ya, ini jumlah perutnya berapa? Jumlah perutnya 2. Jumlah simpulnya 1. Itu sebenarnya. Yang sebagai dasar Anda pemikiran itu pada nada dasar. Sebagai dasar pemikiran nanti untuk jumlah perut dan simpul. Ya. Ini untuk nada dasar, untuk pipa nada P-nya kan sama dengan 2. Ya. Simpulnya sama dengan 1. Gitu loh. Ya. Lanjut. Frekuensi nada atas pertama F1, kedua F2. Kan Anda ketahui di sini tadi, bagian terbuka itu mesti perut. Berarti di sini perut. Oke. Berarti tambah 1 simpul. Oke. Ya. Ya. Berapa panjang gelombang? Lah, ini hitung. Oke. Kalau menghitung berapa itu panjang gelombang, yang perut ke simpul itu kan 1/4 panjang gelombang. Ngitungnya yang paling sederhana gini aja. Dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu loh. 5 kurangi 1, 4. Bagi 4. Gitu loh. Karena simpul ke apa? Simpul ke perut itu adalah
1/4. Jadi kan ini sama dengan lambda. Lambda ini mudah. Jadi ulangi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurangi 1, 4. Bagi 4, 1. Gitu loh. Lambda. Oke. Nah, di sini jumlah simpulnya berapa? 1, 2. Jumlah perutnya berapa? 3. 3. Gitu loh ya. Oke. Sekarang untuk yang di bawah ini, untuk pipa yang terbuka, ini yang terbuka kan mesti perut tadi. Mesti perut. Di sini juga perut. Sini juga perut. Nah, ini berapa? Paling gampang ngitungin tadi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Salah ya? Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya. Bentar ya, bentar ya. Bentar lagi. 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini loh. 7 kurangi 1, 6. 6 bagi 4, 1,5. Atau 3/2 lambda. Maka ini juga bisa. Ini 1/4. Gitu ya. Ini setengah, setengah. Setengah, setengah. Ini sama ini gabung setengah. Jadi 3/2. Terus jumlah simpulnya berapa? Berapa jumlah simpulnya? 1, 2, 3. Ya kan? Jumlah perutnya berapa? 1, 4. 2, 4. Nah, paling enak kan tadi dari sini, Mbak. Akhirnya kita perhatikan dari pipa pada dasar ini. Berarti apa? Nek jumlah perut itu adalah Kn. Ini 2 plus N. Jumlah simpel ini 1 plus N gitu loh. Nek nada dasar N 0, nada dasar pertama N 1 kan produk ini. Itu paling mudah menghafal. Jadi dari sini ini semua akan ketemu. Ya. Ini perbandingannya juga akan ketahui. Ya, ketemu ini ya perbandingannya. Di perbandingan ini pinggan bulat. Oke? Panjang pipa dana terbuka pada tiap nada dapat dihitung. Panjang pipa organa L N plus 1 tadi udah tahu, ini dimulai dari 0 karena ada dasar ya. Oke, di situ. Lanjutkan pada pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup memiliki ujung yang tidak berhubungan dengan udara luar. Contohnya karitet. Atau mungkin kamu bisa menggunakan ballpoint, tutup ballpoint. Yang tutupan itu kamu lepas terus kamu tiup di atas. Itu kan yang tutup ini kan ininya yang terbuka ini mesti perut. Yang terbuka itu perut, yang tertutup itu simpul. Oke. Ya. Oke ya. Jadi jumlah perut dan simpulnya apa nih? Sama ya. Perutnya 1, simpulnya 1. Ya. Perut dengan simpul jumlahnya sama dengan 1. Sama-sama 1 ini. Oke. Untuk nada dasar. V0-nya F/4L. Ini hafalkan dasarnya udah bisa. Oke. Oke. Sekarang frekuensi nada atas pertama F1, kedua F2 dan seterusnya. Oke. Kita akan kembalikan lagi di sini. Tadi kata perkenalan, yang terbuka itu mesti perut. Perut simpel ini perut. Iya. Oke. Ini berapa lambda?
Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 kurangi 1 berapa? 3. Berarti 3/4 lambda. Gitu loh. Jumlah simpul dan perutnya bagaimana? Sama kan? Simpul sama dengan jumlah perut sama dengan 2. Oke. Pada nada atas kedua, kita samakan. Yang terbuka itu mesti perut. Yang belenduk itu perut. Ini perut. Ini perut. Ini perut. L-nya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa anakku? 6 kurangi 1. Ya. Dihitung aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5/4 kurangi 1. Jumlah simpel sama dengan jumlah perut. Sama berapa? 3. Ya. Oke. F itu rumuskan ini berada ini. 135 ya. Itu ya. Tanda lihat 1 dengan 35 dihitung nih. Di sini L-nya ini belum tak tulis ini. Di sini L-nya adalah dihitung 1, 2 kurangi 1 berarti 1/4 lambda. Ini kan 1 1/4 cuma 1, 3, 5. Jadi perbandingannya adalah 135. 2n plus 1 ini simpul bilangan ganjil. Referensinya. Ya. Jumlah simpul dan perut tiap frekuensi nada adalah n plus 1. Adil paham. Panjang pipa organ tertutup pada tiap nada dapat dihitung. Ini ya. Sudah bisa. Tinggi nada ditentukan oleh frekuensi. Sedangkan kuat nada ditentukan oleh amplitudo. Ya, ada pertanyaan anakku? Tidak apakan saja, nanti Anda tulis ya. Kalau nggak ada pertanyaan, maka pertemuan ini saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.